Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erma Rafiana. Saya dari kelas 4A1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas manajemen informasi dan database. Next. Apa itu manajemen informasi? Manajemen informasi atau information management adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data dan jenis informasi lainnya. Ini melibatkan pengumpulan, penyebaran, pengarsipan, dan penghancuran informasi dalam segala bentuknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara akurat dan konsisten. Yang kedua, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah. Yang ketiga, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya. Dan yang terakhir, mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Information management mencakup prosedur dan pedoman yang diadopsi organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi di antara individu, departemen, dan pemangku kepentingan yang berbeda. Manajemen ini berfokus pada tingkat kontrol yang dimiliki organisasi atas informasi yang dihasilkannya. Hal ini membutuhkan pembangunan sistem manajemen informasi khusus yang dirancang untuk membantu perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk mendukung proses bisnis. Manajemen informasi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi berbagi dan memberikan informasi kepada penerima yang beragam. Ini termasuk format seperti informasi digital dan fisik, dan media termasuk komputer, server, situs web, media sosial, perangkat seluler, dan aplikasi. Next. Sebelum berlanjut ke siklus informasi, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen informasi. Fungsi utama implementasi sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi adalah yang pertama, menyederhanakan manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, arahan, dan delegasi kerja ke semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja terkoordinasi dan sistematis. Contoh dari sistem manajemen informasi yaitu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. Dan yang terakhir ada Office Automation System atau OAS. Nah, selanjutnya ada siklus informasi. Siklus informasi ini merupakan gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Kebutuhan dari informasi sendiri yaitu ada dua, kegiatan bisnis yang semakin kompleks, yang kedua kemampuan komputer yang semakin meningkat.
Output komputer berupa informasi dapat digunakan oleh manajer, non-manajer, ataupun perorangan dalam suatu perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan gambar siklus informasi. Data yang diolah melalui suatu model menjadi sebuah informasi, lalu penerima kemudian menerima informasi tersebut, selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang ditangkap dianggap sebagai input, diproses kembali melalui model, dan begitu seterusnya membentuk siklus informasi. Next. Kualitas informasi. Kualitas informasi ada 4. Yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga relevan, yang keempat ekonomis. Yang pertama akurat, yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Dalam prakteknya, mungkin dalam penyajian suatu informasi banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat merubah atau merusak isi dari informasi tersebut. Akurat ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, completeness, yang berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada correctness, yang berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Yang terakhir ada security, yaitu informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Kualitas informasi yang kedua, tepat waktu. Nah, tepat waktu ini berarti informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Sebab informasi yang rusak atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan pengolahan dan mengirimkannya. Yang kualitas informasi yang ketiga ada relevan, yang berarti informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli teknik perusahaan. Kualitas informasi yang terakhir yaitu ekonomis. Ekonomis ini yang berarti informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya pendapatannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai ulang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Next. Selanjutnya, apa itu manajemen apa itu database? Nah, database ini secara sederhana, database dapat diartikan sebagai kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari database tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan dan memanggil database disebut dengan Sistem Database Management System atau DBMS. Database juga merupakan landasan bagi pembuatan
dan pengembangan program aplikasi. Oleh sebab itu, database harus dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan program lebih mudah dan cepat. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user. Masing-masing user akan menggunakan data tersebut dengan tugas dan fungsinya. Next. Nah, sebelum ke hierarki data, kita bahas tentang fungsi database. Database berfungsi untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi data. Pengelolaan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Untuk mengenali penyimpanan data ganda saat dimasukkan, sebab database bisa diakses oleh lebih dari satu pengguna, sehingga Anda nih bisa menggunakan sistem kata kunci untuk menghindari duplikat data yang tersimpan. Fungsi database juga memudahkan pemakaian dalam semua sisi, misalnya menghapus data yang tidak dibutuhkan, mengupdate data, dan juga memasukkan data yang baru. Database juga bisa jadi alternatif lain untuk media penyimpanan dalam sebuah aplikasi, sebab aplikasi komputer media penyimpanannya terbatas. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang hierarki data. Di sini hierarki data ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada elemen data, yang kedua rekaman, yang ketiga berkas. Nah, hierarki data ini data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau file, rekaman atau record, dan berkas atau file. Yang pertama, elemen data, yang berarti satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, data siswa tersendiri dari NIS, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Nah, yang kedua, rekaman. Nah, rekaman ini merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah dari rekaman yaitu basis atau tuple. Yang ketiga ada berkas, yang berarti himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama. Next. Selanjutnya ada sistem basis data. Nah, di sini sistem basis data merupakan suatu sistem menyusun dan mengelola record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. Next. Nah, sebelum ke komponen DBMS, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu DBMS, DBMS dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi, dan memperoleh data atau informasi praktis dan efisien. Nah, selanjutnya komponen DBMS ini, yang pertama ada interface, yang di dalamnya terdapat bahasa manipulasi data, bahasa definisi data untuk skema eksternal, skema konseptual, dan skema internal. Yang kedua ada sistem kontrol basis data atau database control system yang mengakses basis data karena adanya perintah dari bahasa manipulasi data. Yang ketiga ada perangkat keras atau hardware, perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data yaitu memori sekunder hard disk. Yang keempat ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam
komputer. Selanjutnya ada basis data atau database. Sebuah basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Selanjutnya ada pemakaian atau user. Pemakaian dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, database administrator, yang merupakan orang atau grup yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada end user, yang berarti orang yang berada di depan workstation dan berinteraksi secara langsung dengan sistem. Yang terakhir ada programmer aplikasi, yang berarti orang yang berinteraksi dengan database melalui cara yang berbeda. Next. Selanjutnya ada keuntungan DBMS. Yang pertama, integritas data yang baik. Nah, integritas data berarti data konsisten dan integritas data berarti data konsisten dan akurat dalam database yang penting karena ada banyak database di DBMS. Semua database ini berisi data yang dapat dilihat oleh banyak pengguna. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data konsisten dan benar di semua database untuk semua pengguna. Yang kedua ada keamanan data. Keamanan data ini merupakan konsep penting dalam database. Hanya pengguna yang berwenang harus diizinkan untuk mengakses database dan intensitas mereka harus diautentikasikan menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Pengguna yang tidak sah tidak boleh diizinkan mengakses database dalam keadaan apapun karena melanggar batasan integritas. DBMS menyediakan platform yang lebih baik untuk privasi data sehingga membantu perusahaan menawarkan keamanan data yang lebih baik. Yang ketiga ada akses data lebih cepat. Sistem manajemen basis data membantu pengguna untuk menghasilkan jawaban dan permintaan masuk cepat atau pertanyaan yang membuat pengaksesan data menjadi akurat dan lebih cepat. Yang keempat ada dukungan pemulihan dan cadangan. DBMS secara otomatis mengenai pemulihan dan pencadangan, pengguna tidak perlu melakukan backup secara berskala karena hal ini ditangani oleh DBMS. Selain itu, juga mengembalikan database setelah kegagalan sistem atau crash untuk mencegah kondisi sebelumnya. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikelola dengan lebih baik dan akses data yang lebih baik memungkinkan untuk menghasilkan informasi dengan kualitas yang lebih baik pula, yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Kualitas informasi yang dihasilkan tergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Kualitas data merupakan pendekatan komprehensif untuk mempromosikan akurasi, validitas, dan ketepatan waktu data. Meskipun DBMS tidak menjamin kualitas data, DBMS menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi inisiatif kualitas data. Yang terakhir, modifikasi yang mudah. Sistem dapat dimodifikasi dengan mudah menggunakan DBMS untuk menghasilkan perubahan dalam organisasi. Data baru dapat dimasukkan tanpa merusak data yang sudah ada. Selain itu, aplikasi dapat diisolasi berdasarkan bagaimana data dikontraskan dan disimpan dalam DBMS. Next. Selanjutnya ada kerugian DBMS. Yang pertama ada kompleksitas dalam hal manajemen. Sistem basis data
berinteraksi dengan banyak teknologi berbeda dan memiliki dampak signifikan pada sumber daya dan budaya perusahaan. Maka, perubahan yang diperkenalkan oleh adopsi sistem database harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa mereka membantu memajukan tujuan perusahaan. Mengingat fakta bahwa sistem database menyimpan data perusahaan penting yang diakses dari berbagai sumber, masalah keamanan harus terus-menerus dinilai dan dievaluasi ya. Yang kedua, adanya peningkatan biaya. Sistem basis data membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih dan personel yang sangat terampil. Ini membuat biaya pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem basis data bisa sangat besar. Yang ketiga, ada keandalan yang kurang kuat. Sistem manajemen basis data lebih rentan terhadap kegagalan karena struktur lengkapnya bergantung pada basis data. Kerusakan apapun pada basis data dapat menghentikan fungsi semua program aplikasi. Bahkan, jika salah satu komponen mulai tidak berfungsi, kesalahan ini akan menghentikan seluruh operasi. Yang terakhir, ada ukuran yang menyita tempat. Kompleksitas dan luasnya fungsionalitas. Saya ulangi kembali. Kompleksitas dan luasnya fungsionalitas membuat DBMS menjadi perangkat lunak yang sangat besar. Menempati banyak megabyte ruang disk dan membutuhkan sejumlah besar memori untuk berjalan secara efisien. Thank you. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.